Tahu busuk gu? Kalau tidak busuk gratis. Ayo coba-coba, dek. Mas-mas mbak-mbak, coba dong. Pesan satu, yuk. Aku sudah siapkan harta warisan ratusan miliar untukmu. Pasangan pernikahanmu juga putri keluarga terpandang. Mana saja di antara ini, orang lain menginginkan tapi tak dapatkan. Tapi kamu, di sini jualan tahu busuk di pinggir jalan. Kamu mau bikin aku mati gegara marah. Ayah, bukannya sudah kubilang, aku cuma ingin menuntaskan wasiat ibu. Hidup sederhana sampai akhir hayat. Harta warisanmu, cari saja orang lain untuk mewarisinya. Kamu anak durhaka. Tongkat dia. Hari ini meski harus diikat, bawa juga dia pulang. Siapa dapat, siapa punya. Kios barbecue baru buka beberapa hari sudah bangkrut lagi. Hari ini aku harus. Aduh, siapa yang tidak punya mata berani mengganggu aku? Panas? Panas sekali. Hei! Kamu cewek tidur di jalanan. Tidak berbahaya? Kamu bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Kamu baik-baik saja? Tolong aku. Lepaskan aku. Nanti aku lapor kamu cabul. Mbak, pesanan antaranya. Mas, wajahnya ganteng banget. Ngantar makanan dapat duit berapa sih? Lebih baik, keranjang kakak, biar kamu dapat banyak uang. Maaf ya, jual jasa, bukan jual badan. Ganteng begini, kok pikirannya kolot banget. Kamu belum nikah, aku juga belum menikah. Main-main sedikit kenapa? Papa? Bocah kampungan mana ini? Aku tahu aku ganteng. Tapi belum sampai. Senaknya ngaku anak orang. Pergi sana main. Ngomong-ngomong. Kalian berdua mirip banget. Pantasan nolak aku. Ternyata udah punya anak. Bapak rumah tangga? Yang kayak gini, belum pernah aku coba. Segini. Ikut aku. Uang segini buat nyikat tali sepatuku aja nggak cukup. Jangan cari mati. Apa yang aku mau, pasti dapat. Tangkap dia. Tunggu. Kamu, aku tahu kamu. Su Weiwei, CEO Grup Su. Baguslah tahu aku. Cowok yang aku incar berani kau sentuh? Enggak berani. Mama hebat. Kalau kamu masih laki-laki beneran, ikut aku ke catatan sipil buat daftar nikah. Papa, Ciasya sama Mama udah lama nyariin Papa. Jangan-jangan ini orang yang papa sengaja kirim. Buat bikin aku balik urus bisnis keluarga. Masa kebetulan banget. Aku mau lihat akal bulus apa yang dia punya. Anakmu lagi ngomong. Melamun apaan? Dengar ya, aku sekarang gak punya apa-apa. Di luar, aku masih punya utang 200.000. Nilep orang juga salah sasaran. Coba lihat sendiri, ini nilep atau bukan? Siapa tahu laporan ini asli atau palsu? Memang sih, 5 tahun lalu, kita pernah semadal. Tapi nggak mungkin sekali langsung hamil, kan? Masa sih? Dasar tak tahu malu. Mama jangan marahin Papa. Mama Papa manis banget ya. Mau ngapain dia? Sorot matanya kayak pernah lihat. Itu cewek, ada ungkapan yang benar. Muka orang ini memang ganteng sih. Tubuhnya juga. Mama kenapa? Gak apa-apa. Aku cari kau selama 5 tahun.
Kalau kau masih lelaki sejati, ayo ikut aku ke catatan sipil buat daftar nikah. Aku kasih waktu 5 menit. Aku tunggu di bawah. Bawa tes DNA anak palsu, lalu mau nipu aku? Pasti biarkan aku. Ya, akhirnya aku punya daddy. Sia-sia. Senang kan nemuin papa? Senang banget. Nanti kita makan-makan. Yang enak, ya? Ya, Su Weiwei. Kenapa keluarga kami punya orang hina kayak kau? Setidaknya kau presiden direksi Su Group yang diakui. Kok mau nyari-nyari? Kurbau. Dunia kumana perlu kau urus. 5 tahun lalu kau merusak aku belum cukup? Menjebak mamaku masuk penjara, memberi obat merusak kesucianku. Kau pikir kau punya hak ngomongin aku di sini? Aneh juga ya. Pejai, ini anjing hilamena yang menggonggong di sini. Oh, ternyata kau si penjahat bebas ini. Orang kayu kah yang datang buat ngeledakin diri sendiri. Emang gak jarang ya? Urusan keluarga kami. Apa urusannya sama kau si kurir bau? Ini? Lihat saja kelakuanmu yang menyedihkan ini. Su Weiwei bayar berapa untukmu? Buat nikah sama dia? Mulutmu jaga baik-baik. Wah, mulutmu lincah sekali ya. Semoga nanti kau masih bisa bicara seperti ini. Mengancam aku? Kau lihat dulu. Seberapa hebat kau? Kasih dia pelajaran sedikit aja. Kita mundur. Nona, ini area pribadi. Silakan segera pergi. Nona Su. Aku pergi. Selama ada gunung, tak usah khawatir tak ada kayu bakar. Su Weiwei, sampai ketemu lagi. Sudah, kasih dia pelajaran aja. Sudah cukup. Lagi ngomong sama siapa? Tidak ada siapa-siapa, baru saja kenal seorang teman. Dia adalah ketua Satpam. Aku lihat perempuan itu, datang dengan marah, suruh berhati-hati. Tak disangka benar-benar berguna. ayah, ini rumah kita bagus ya. Ini adalah karya asli Monet. Aku menggunakan hubungan yang sangat besar, menghabiskan harga yang sangat mahal, baru bisa dapat. Berapa harganya? 5 juta. Jadi, lebih baik jangan sentuh. Kalau rusak, seumur hidupmu tidak bisa ganti. Sebenarnya tidak mahal, tapi ini cuma palsu. Jangan sok kaya di sini. Dan bagaimana kamu tahu ini palsu? Karena yang asli di rumahku dipakai untuk ganjal meja. Ramama? Punya karya asli Monet? Malah dipakai ganjal meja? Bukan aku. Aku waktu mengantar makanan, bertemu dengan pelanggan. Rumahnya punya karya asli Monet. Pelanggan? Kamu benar-benar. Jangan lihat sembarangan. Aku ini pria baik-baik. Mereka berdua, Ibu dan Anak. Jangan-jangan orang yang dikirim ayahku. Tolong periksa Su Weiwei. Apakah dia orang yang dikirim ayahku? Su Jisha sebenarnya anak kandungku. Kamu baik-baik saja? Tolong aku. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku laporkan kamu mengganggu. Su Weiwei. Kuharap kamu. Jangan bohong padaku. Perempuan Su Weiwei itu, bahkan dengan pengantar makanan itu, menikah. Su Weiwei perempuan itu, ternyata menikah dengan pengantar makanan itu. Su Weiwei, kau membuatku malu dan kehilangan mobil.
Kalau kau tidak membiarkanku hidup nyaman, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Perusahaan ini harus jadi milikku sendiri. Aku pasti akan mengusirmu dari perusahaan. Nanti pikirkan segala cara untuk menyesahkan Du Weiwei. Pokoknya, dia gagal tanda tangani kontrak ini. Ini. To cut APA, nanti aku yang akan tanda tangan dengan kalian. Nanti bagi hasilnya 50-50. Kalian pasti dapat bagian. Oke. Halo semua, kontrak sebelumnya sudah dibahas hampir selesai? Ya, kalau tidak ada masalah lain, saya sarankan cepat tanda tangan. Baru dapat kabar dari atasan kami. Jaminan untuk pesanan ini harus lunas. Kalau tidak, kerja sama ini dibatalkan. Nona Su, bagaimana? Apa? Tapi kan kita sudah sepakat sebelumnya, kok bisa ingkar janji? Kakak, kesuksesan perusahaan ini ada di tanganmu. Jangan-jangan nggak bisa selesai. Suji, jangan-jangan ini ulahmu lagi. Kalau nggak bisa selesaikan, minggir aja dari perusahaan. Orang yang nggak punya kemampuan, nggak pantas duduk di posisi direktur. Siapa bilang dia nggak bisa selesaikan? Kamu ini pengantar makanan busuk. Kamu tahu ini tempat apa? Bisa seenaknya masuk. Kamu kok datang? Nggak apa-apa, aku bisa selesaikan. Kamu pulang dulu. Siapa bilang aku datang bantu kamu? Aku cuma lihat Su Ji meremehkan pengantar makanan. Nggak terima aja. Ini istriku, kontraknya ketinggalan di rumah. Di sini jelas tertulis, uang jaminan 1 sen, juga nggak perlu bayar. Dan bagi hasilnya 70-30. Kami 70, kalian 30. Kamu gila, 70-30. Mimpi apa kamu? Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku ingat kamu. Kamu ini Gu. Henalonggu. Saya kenal Anda. Tuan muda Gu, saya mengenal Anda. Anda adalah orang terkaya itu, putra dari Bapak Gu. Tolong rahasiakan identitas saya. Kamu cukup tanda kontrak saja. Anggap saja bantu saya. Nanti saya akan membalas budi. Saya pasti akan membantu Tuan Muda Gu. Mengenal kenalan. Bapak Gu ini dulu pernah menyelamatkan nyawa saya. Sebagai balas budi, proyek ini hanya bisa saya serahkan ke Bapak Gu untuk ditandatangani. Apa yang kamu omongin? Kamu gila. Apa yang dia katakan barusan benar? Kamu pernah menyelamatkan nyawanya? Tentu saja benar. Saya berbuat baik, tidak pernah meninggalkan nama. Sudah, masalahnya selesai. Saya juga sudah melihat Su Ji, wajahnya merah pada marah. Sungguh merasa lega sekali. Ayo pulang makan. Kakak ipar mana? Pulang jaga sia-sia. Kenapa? Ada urusan? Kakak, selamat ya berhasil mendapatkan Heng Tong. Para direktur perusahaan juga sangat senang. Jadi besok kamu bawa sia-sia ke rumah kami untuk merayakannya. Tidak usah. Kakak, kamu meremehkan saya? Berhasil mendapatkan proyek sulit ini. Saya benar-benar turut senang untukmu. Lagi pula, bukannya kamu ingin tahu, ibumu belakangan ini di penjara hidupnya baik-baik saja? Jangan merah. Besok sore jam 1 datangnya. Kita ngobrol baik-baik. Ibunya sia-sia ada urusan hari ini. Tante akan menjemput kamu pulang dulu. Tante sudah menyiapkan biskuit kesukaan kamu. Tempaikan? Tante baik,
Silakan cicip. Enak tidak? Enak. Siapa ini? Papa, cepat selamatkan aku. Mau menipuku agar datang, supaya ditangkap papaku. Hanya orang bodoh yang mau ditipu. Halo, Tuan Muda. Selama 5 tahun ini, Su Weiwei tidak punya pria lain. Dan hasil DNA sudah keluar. Dia adalah putrimu. Apa? Tidak baik. Sia-sia dalam bahaya. Sia-sia dijemput kamu, ya? Ayah, aku juga udah siapin biskuit kesukaannya. Coba tebak rasa apa? Sia-sia allergic ke Kang Almond. Masa kamu nggak tahu? Makanya, aku enggak cuma siapin biskuit almond buat dia. Aku juga udah siapin kamar kecil yang paling dia suka. Sia-siakan takut ruang sempit. Lama-lama bisa tewas. Sujia, kamu mau uang atau kekuasaan? Aku bisa kasih. Tapi kalau sia-sia sampai kenapa-kenapa, aku nggak bakal lepasin kamu. Sekarang kamu nggak ada hak nawarin syarat. Terus, wajah kamu ini makin dilihat makin kesal. Oh, ternyata kurang warna merah. Sekarang aku kasih tambah. Lagian banyak tingkah, ya? Minggir. Jangan banyak omong sama dia dulu. Sia-sia masih di dalam kamar. Selamatin sia-sia dulu. Sia-sia, sia-sia. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Hari ini kalau sia-sia sampai kenapa-kenapa, gue bakal bikin kamu menyesal lahir ke dunia ini. Berdiri. Hari ini sia-sia akan mengalami apa? Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Apa lagi yang kamu mau? Kalau mau pergi, boleh. Tanda tangani dulu surat pengunduran diri ini. Putuskan semua hubungan dengan grup. Baru aku akan melepaskan kalian. Bagaimana? Mimpi, ini adalah peninggalan terakhir ibuku untukku. Jangan harap bisa merebutnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan, dan si tukang antar makanan busuk ini, pernikahan kalian, diumumkan ke semua orang. Nanti, ketika para pemegang saham perusahaan mengetahuinya, apa yang akan mereka pikirkan? Nanti kamu tidak hanya harus pergi, tapi juga pergi dengan nama hancur. Kamu. Sujia, hari ini kamu benar-benar ingin mati, ya? Hidup ini sudah singkat dan sulit. Ingin mati tidak sulit. Baik, tidak tahu siapa bosnya, berani sekali bicara seperti itu padaku. Oh, Su Weiwei. Gelar presiden kosongmu, bisa aku biarkan untukmu. TAPI. Aku mau kamu dan orang di sampingmu, orang ini, berlutut di hadapanku, sambil dan mengaku bersalah. Jangan keren. Aku sarankan kalian cepat-cepat. Kalau tidak, putri kalian tidak mendapat perawatan tepat waktu. Mari. Jangan salahkan aku. Sia-sia. Baik. Aku berlutut. Tunggu. Sujia, dalam 3 menit, aku akan membuatmu lari terbirit-birit. Aktingmu agak berlebihan, ya? Su Weiwei, ternyata kamu cari aktor, ya? Aku benar-benar salah menuduhmu. Sudahlah, jangan mempermalukan diri. Tenang saja, aku di sini. Detong. Director Wong. APA, proyek kita kan baik-baik saja, kok tiba-tiba dihentikan? APA, proyek Direktur Zhao dan Direktur Li semua dihentikan. Semua proyek di tanganku. Dihentikan.
Jangan buru-buru, masih ada. Aset pribadiku semua dibekukan. Gucci, Su Weiwei. Kalian sebenarnya melakukan apa? Kamu sama sekali bukan tukang antar makanan. Benar, kan? Untung saja aku bisa datang. Aku cuma untang nezebek. Waktu dalam perjalanan ke sini, kebetulan dengar berita kalau mitra kerjanya ingin berbuat jahat pada Sujia. Kebetulan banget, ya? Sia-sia. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Kita antar sia-sia ke rumah sakit dulu. Oh, Cepat. ayo, sia-sia. Gucci. Bagaimanapun juga, untuk kali ini aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi pada sia-sia. Wei, kita sudah menikah. Masih bilang terima kasih sama suami? Lagi pula, sia-sia juga anakku. Wei, ada masalah, kita atasi. Jangan khawatir. Tenang aja. Ada aku di sini. Aku mau keluar sebentar buat nelpon. Aku cepat balik. Baik. Tolong selidiki tentang 5 tahun yang lalu. Tentang ibu dari Su Weiwei. Harus akurat. Selain itu, awasi dengan ketat semua pergerakan Su Jia. Jangan sampai lepas. Mama, kamu malu-malu ya? Kamu ini, masih ada bagian yang tidak nyaman? Sudah merasa lebih baik? Sia-sia. Kamu istirahat di rumah dulu 2 hari lagi. Setelah kamu sembuh, ayah ajak kamu ke taman bermain, ya? Hore! Kenapa aku merasa Gucci? Kok tiba-tiba jadi jauh lebih baik ke sia-sia? Ini maling, ya ampun. Udah kemalingan. Kamu yang ngelakuin? Berani banget kamu datang ke sini. Bagus omongannya. Kalian udah jahat banget sama gue. Sekarang balasannya harusnya ke kamu. Kamu ini, terus-terusan. Sebenarnya kamu mau apa sih? Gue mau apa? Kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri. Udah ngelakuin hal memalukan apa aja? Korbannya sendiri yang datang ke sini. Kamu di luar jadi selingkuhan, mengacaukan keluarga orang. Kamu ngomong sembarangan. Kapan gue pernah ngerayu orang? Terus foto-foto ini gimana penjelasannya? Hal-hal menjijikkan yang kamu lakuin. Udah gue kirim semua ke para pemegang saham. Tunggu aja dipecat dari perusahaan. Kau tunggu saja dipecat dari perusahaan. Wei, yang benar akan tetap benar. Gucci. Kamu percaya aku? Tentu saja aku percaya kamu. Kamu kan istriku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau aku percaya? Sudah sampai saat seperti ini. Masih saja pura-pura jadi pelanggan mesra di sini. Tinggal setengah jam lagi. Para pemegang saham akan tiba. Nanti, kalian berdua akan kubuang untuk tidur di jalanan. Jangan asal bicara. Jangan fitnah aku di sini. Fitnah kamu? Kalau begitu, tunjukkan bukti bahwa kamu tidak melakukannya. Kalau kamu tunjukkan, aku akan akui bahwa aku memfitnahmu. Hal yang tidak pernah kulakukan, mana mungkin ada buktinya? Aku punya. Ini adalah foto asli yang kamu sebut-sebut itu. Lihat baik-baik semua fotonya. Hanya ada Wei sendiri.
Jangan coba-coba bawa foto editan untuk menebar fitnah di sini. Kamu dapat foto-foto ini dari mana? Sike, Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa? Menyesal? Mau balik? Kusarankan padamu. Sudah terlambat. ayah, aku kan juga terpaksa. Baru kembali mencari ayah. Walaupun ayah tidak mau bantu aku. Setidaknya bantu menantumu dong. Apa? Menantu? Dasar kau, bocah nakal. Kamu sudah menikah? Ayah, sudah menikah. Bahkan sudah punya anak perempuan. Apa? Hal sebesar ini, kamu bahkan tidak memberitahuku. Aduh, ayah. Aku juga baru tahu belum lama. Kalau begitu, cepat jemput mereka ke sini. Aku mau lihat cucu perempuanku. Seperti apa rupanya? Ayah, sekarang belum bisa. Dia baru saja mengalami sedikit masalah. Kalau sekarang aku buru-buru membuka identitas, bukannya sama saja memberitahunya. Kalau aku sudah menipunya, nanti setelah aku bantu selesaikan masalahnya, baru aku bawa mereka untuk menemui ayah. Dasar kau, bocah nakal. Dasar anak nakal. Kalau sampai aku tahu, Kotidak Bek pada menantu perempuan dan cucu perempuanku. aku tidak akan membiarkanmu. Kalau tak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan tinggal diam. Kenapa kau menatapku seperti itu? Diam saja. Bikin orang jadi gelisah. Aku tanya sekali lagi. APA kau menyembunyikan sesuatu dariku, misalnya. Identitasmu. Benar? Aku punya identitas lain. Kentonya. Pemimpin penjual martabak. Intinya, penjual sarapan. Sama tukang kansi. Bukan itu yang maksud. Maksudku identitas lain. Bukan ini yang maksud. Maksudku identitas lain. Ternyata masih tidak bisa disembunyikan. Wei, aku jujur saja bilang padamu. Sebenarnya, aku adalah pangeran kerajaan Inggris yang terbuang. Dan anak haram bos yang tidak berkeruan. Dan nabi yang memikul takdir keluarga. Oh, masih ada satu identitas, yaitu putra orang terkaya. Kamu tidak percaya? Haha, Lain kali tolong kurang. Alasan yang lebih masuk akal. terima kasih. Iya, Ingat besok jemput Shasha pulang sekolah. Dijamin tugas terlaksana. Tuan, itu adalah putri tuan muda. Gucci ini, cucu perempuan yang baik-baik saja tidak mau dia perlihatkan padaku. Mala Nicolas Cagna di sekolah Jelekini. Aku putuskan akan memberinya yang terbaik. Sia-sia. Ayah, kamu datang. Sia-sia. Apakah rindu pada ayah? Apakah rindu pada ibu? Rindu. Kalau begitu kita pergi cari ibu, ya? Ya, Ayo pergi. Malam ini sia-sia ingin makan apa? aku ingin makan daging. Kamu kemari untuk apa? Tidak takut identitasku terbongkar? Tuan muda, aku juga tidak mau. Tuan ingin melihat cucu perempuannya. Hasilnya, di seberang jalan sana, tertabrak mobil. Cepat pergi lihat. Apa? Tolong jaga sia-sia untukku. Aku akan kembali setelah menyelesaikan ini. Tuan muda sudah pergi. Jangan-jangan dia penculik anak? Aku cari ayah. Mana Kukuku? Lihat apa yang kamu lakukan.
Mana dia? Sayang, itu akal-akalan. Baba, Ayah, sia-sia. ada orang jahat yang mau menangkapku. Apa dia seorang tua yang pakai tongkat dan mengaku sebagai kakekmu? Bagaimana kamu tahu? Silisikai Tiu. Sia-sia, orang itu sebenarnya adalah seorang penculik anak. Kapanpun kamu melihatnya, langsung lari, oke? Oke. Pintar sekali, ayo kita pulang. Ayo penculik anak. Su Weiwei, tak kira kamu sudah kembali ke perusahaan secepat ini. Apakah sia-sia sudah sembuh total? Su Jia, baru pertama kali aku sadar. Ada orang yang bisa, tidak tahu malu sampai segitunya. Su Weiwei, sekarang kamu pasti senang banget. Aduh, maksud kamu apa Weiwei? Aku nggak ngerti, lo, Ji. Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Aku ingat, maksud kamu waktu itu, kamu datang ke rumahku menuduhku, terus direkam videonya, lalu viral di mana-mana, ya? Kamu, Ini di kantor. Kalau kamu lagi direkam dan videonya disebar online, memperkuat julukanmu sebagai perempuan pemarah ini. Menurutmu, para direktur akan menilai kamu bagaimana? Aku masih ada kerjaan. Nggak ada waktu ngobrol nggak jelas sama kamu di sini. untung saja kau. Katakan, ada APA? Langsung saja, apa urusannya? Aku tidak punya waktu untuk minum kopi denganmu di sini. Jangan pergi lagi ke sana, mengganggu mereka, ibu dan anaknya. Jika aku menemukan lagi, kau melakukan hal yang menyakiti mereka. Aku akan membuatmu menyesal, datang ke dunia ini. Hanya dengan kau, identitas apa? Identitas kurir. Bagaimana menurutmu? Menurutku bukan. Seharusnya identitas pedagang kecil. Aku sudah menyelidiki seluruh dirimu, telah kuselidiki. Setelah melihatnya, hanya merasa membuang waktu. Jujur saja ku beritahu. Ayah kandungku adalah pemimpin grup Gu. Ayah kandungku adalah penguasa Gu Group. Orang terkaya di dunia, kau tahu? Jangan kira karena kau juga marga Gu, lalu bisa nyari-nyari hubungan sembarangan. Kau? Di kehidupan selanjutnya pun enggak mungkin jadi. Dasar bego yang sok tahu. Sia-sia. Mama, semua masakan ini papa yang buat. Aromanya enak banget. Oh, cuma langginya Ova. Rasanya juga enak. Ayo makan. Wei, kamu juga makan. Baik. Lihat apa sih? Ayo makan juga. Hihi, mama malu. SST. Ayo bersulang. Bersulang. Bersulang, bersulang. Semoga kehidupan kita di masa depan semakin baik. Sia-sia. Makan banyak daging biar tumbuh tinggi. Mama, apakah sudah mabuk? SST. Sia-sia, malam ini kamu mandi sendiri ya. Bagaimana? Bisa ayah, jangan khawatir. Kamu jaga mama saja. Sia-sia hebat sekali.
Jangan pergi. Sayang. Ini aku. Ini kurang tepat, ya? Jangan-jangan aku mengambil kesempatan saat dia susah? Sudah kuduga, seharusnya aku tidak berharap. Mama, kamu lemah banget minumnya. Kamu mabuk kemarin. Papa yang antar kamu ke kamar. Semalam aku yang rawat diri sendiri. Aku hebat enggak? Shasha hebat sekali. Nak tersayangku. Wah, sia-sia hebat ya. Wah, nona kecilku. Cepat berhenti bicara deh. Mama sekarang malu banget, tahu. Sudah, sia-sia. Jangan omeli ibu lagi. Kamu nggak lihat ibu, kepalanya hampir masuk ke dalam mangkuk? Hehe. Sudahlah, aku juga bukan orang luar. Terus, pengakuan cintamu yang mendalam padaku tadi malam. Akan kusimpan baik-baik. Jangan pergi. Suami. Ini aku. Aku nggak bilang hal-hal itu. Legipula. Perkataan orang yang mabuk. Mana bisa dipercaya? Kata-kata yang sudah terucap itu bagai air yang sudah tumpah. Nggak bisa ditarik kembali. Ada APA? Perusahaan ada masalah sedikit. Aku harus menanganinya. Makan dulu baru pergi. Lihat. Ini hasil kerjamu? Cuma sehari. Semua klien besar perusahaan menarik investasi. Kamu sengaja mau membuat perusahaan bangkrut? Bukan aku yang menyuruh mereka menarik investasi. Kamu mau melampiaskan amarah? Jangan repot-repot cari aku, oke? Cari orang yang tepat. Kamu yang aku cari. Kamu berani melawan? Masa aku harus berdiri di sini biar kamu pukul? Tamparan ini untukmu. Suji tidak bisa membedakan benar dan salah. Aku, Su Weiwei, bukan orang yang mengandalkan orang lain. Membiarkan kalian menginjak-injak aku. Sekarang sudah sadar? Bisa bicara baik-baik denganku? Kamu sudah gila? Kamu berani memukulku? Kamu cari mati? Sepertinya selain omong kosong ini, tidak ada lagi yang ingin kamu katakan padaku. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu berhenti. Su Weiwei. Masalah ini terjadi selama masa kepemimpinanmu. Walaupun kamu tidak memberi penjelasan, setidaknya beri penjelasan pada Dewan Direksi. Maksudmu apa? Sebelum kamu datang, aku sudah bertanya pada Dewan Direksi. Mereka sangat memperhatikan masalah ini. Mereka sangat peduli dengan hal ini. Sangat memperhatikan. Langsung saja, beberapa hari? 3 hari. Deal. Baik, 3 hari. Jika dalam 3 hari aku tidak dapat investasi, kalian tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Kenapa mengeluh begitu? Weiwei, ada APA,
Tadi pagi belum sempat tanya. Apa yang terjadi? Sia di mana? Sudah lewat jam 12 malam. Pasti sudah tidur sekarang. Sudah sangat malam. Sudah larut sekali ini. Wei, apa sebenarnya yang terjadi? Kasih tahu kamu pun kamu nggak bisa menyelesaikannya. Ngapain cuma nambahin beban pikiran? Aku kan suamimu, tentu saja wajib urus. Suami. Yang cuma one night stand gitu? Udahlah, kamu cuma bisa ngotot. Aku nggak bakal bahas ini dulu sama kamu. Nanti kalau mood kamu sudah membaik, aku akan minta bayaran darimu. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau sudah kukatakan, kamu bisa bantu aku menyelesaikannya? Cari kumpulan. Mbak-mbak sugar mommy kamu itu? Tidak boleh. Pokoknya, kamu tinggal kasih tahu aku. Apapun bisa aku bantu selesaikan. Gucci. Kira. Ayo kita cerai. Kamu bilang apa? Aku tidak setuju. Syasha susapaya, baru ketemu ayah kandungnya. Aku nggak tega sama sia-sia. Aku juga nggak tega sama kamu. Aku tidak tega berpisah dengan sia-sia. Dan juga tidak tega berpisah denganmu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku suka kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu ngapain? Wei. Aku kasih tahu. Seumur hidupku aku tidak bisa lepas darimu. Pokoknya aku bakal terus nempel sama kamu. Semuanya sudah diatur dengan baik. Bisakah aku percaya padamu? Saya yang urus. Jangan khawatir. Terakhir kali, Su Weiwei bukan cuma dengan satu kalimat saja. Bisa bikin kamu pulang dengan senang hati? Waktu itu kejadian yang tidak terduga. Kali ini saya sudah menyiapkan semuanya. Tenang, tidak ada yang berani urus masalahnya. Su Weiwei, kali ini, aku mau kamu benar-benar minggat dari hidupku. Di mana ayah ibu? Ibu pergi kerja. Pagi-pagi banget ya. Mungkin dia malu ya. Sia-sia, minum susu ini ya. Habiskan, ayah ajak kamu makan kue. Bagaimana? Oke, Pintar sekali. ayo bersulang. Sia-sia, ayah pergi ke kamar mandi dulu. Kamu makan kue kecil di sini dengan tenang ya. Bagaimana? Oke, Pintar sekali. bagaimana ini? Ada paman jahat. Dia terus-terusan menatapku. Kamu gia-gia, ya? Jangan takut. Jangan takut. Kakek orang baik. Chia, ya? Jangan takut, Pak Doranbec. Kok kamu tahu namaku Shujixia? Quand as-tu Pak Demu? Pede. YK. Papamu namanya Gucci, ya? Kamu benar-benar Pak Deku. Tapi aku belum pernah dengar papa cerita tentangmu. Dazaranak Duraka. Cucu perempuanku sendiri, tidak tahu tentangku, lain kali ku bikin kakinya patah. Pade, Ya? tadi kamu lagi mikir apa? Gak apa-apa. Itu, papamu sama mamamu baik gak sama kamu? Baik. HM. Bagus kalau begitu. Cucu yang baik. Jam Tangan Kesilmu ini. Bisa simpan nomor telepon gak? Bisa dong. Kalau gitu, simpan nomor Pak D. Kalau papamu nakal sama kalian, atau nggak baik, langsung telepon Pak D saja. Oke. Cucu yang baik. Pak D mau pergi dulu. Jangan bilang siapa-siapa ya sama Pak D. Anggap aja nggak lihat. Ini rahasia kita berdua. Tenang aja, mulutku paling bisa dijaga.
Sia-sia. Ada apa, sampai seneng banget? Kamu nggak punya kantor sendiri? Hari ini pakai baju polos banget. Lagi mau menggoda siapa? Kalau ada urusan, langsung bilang aja. Aku nggak kayak kamu yang santai terus. Aku bener-bener nggak ngerti. Wajahmu kok tebal banget sih? Kali ini, klien-klien perusahaan pada kabur semua. Lalu kamu? Sujia. Kok aku nggak tahu? Wajahmu kok tebal banget sih? Kamu tahu nggak? Yang paling aku benci adalah sikapmu yang udah di ujung tanduk, masih aja sok keras kepala. Bukannya ini semua klien aku? Kamu mau ngapain? Di sini ada tulis nama kamu? Aku udah bilang ke direksi lain, klien-klien ini semua aku yang cari. Sujia, kamu Hilya? Memang beginilah dunia kerja. Bukannya kamu sendiri yang bilang, HP-nya rusak. Nah, file riwayat chat ini, ya hilang semuanya. Kamu nggak takut klien-klien ini membongkar kebohonganmu? Su Weiwei. Kamu udah lama berkecimpung di dunia kerja. Apa kamu memang polos, atau benar-benar bodoh? Maksud kamu apa sih? Asal bayarannya cukup. Yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Apalagi orang-orang yang mata duitan ini. Kamu nggak takut ketahuan? Kamu mau apa? Kenapa? Mau cari suamimu yang cuma bisa ngomong itu lagi? Dia cuma bisa ngomongin hal-hal yang nggak penting. Abis itu bisa apa lagi? Kamu pernah ketemu dia? Aku aja males ngurusin dia. Dengan statusnya yang seperti itu, dari dulu sampai sekarang, nggak bakal bisa ngobrol sama aku. Tapi, terima kasih ya, sudah membuatku menyadari keragaman manusia yang luar biasa. Apapun dia, masih lebih baik darimu, dengan sikap palsumu ini. Dan lagi. Dia suamiku. Hormati dia. Kamu serius? Jangan macam-macam. Dengan kondisinya yang begitu, mana mungkin cocok? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Su Weiwei, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Sujia, kalau saja kamu lebih fokus pada perusahaan. Oh, bukan. Kalau saja kamu sendiri pernah membuat satu file, kau akan tahu. Ada yang namanya backup. Kamu mau apa? Kamu jelaskan sendiri ke Dewan Direksi. Klien-klien ini milik siapa sebenarnya? Jelaskan dengan jelas, kata demi kata. Kamu gila? Kak, kita berdua bersama. Reputasi saya di luar sana. Kalau tidak enak didengar, kamu juga ikut malu kan? Aku tidak peduli. Aku hanya tahu klien-klien ini adalah hasil minumku satu gelas demi satu gelas. Jangan ada yang berani merebutnya. Kak, kita harus bersatu. Kalau sampai orang lain tahu, kita bersaudara tidak akur. Bahkan klien, sampai berebut sampai berdarah-darah. ITU sanggup memelukkan. Aku pergi dulu, Kak. Kamu kerja dengan baik ya. Berhenti. Ada APA? Kamu dengan mudahnya menikmati semua keuntungan, menerima semua pujian dari direksi. Mana ada hal semudah ini? Kamu dengan mudahnya menikmati semua keuntungan, mendapat semua pujian dari para direktur. Mana ada hal yang semudah itu? Awalnya aku berpikir, sebaiknya kita memberi kesempatan. TAPI. Kalau kamu terus memaksaku seperti ini, jangan salahkan aku nanti. Kamu tunggu saja. 3 hari lagi. Pergilah. Bukannya tenggat waktunya 3 hari belum habis, kenapa buru-buru? Oh ya, aku mau tambah satu syarat lagi. 3 hari lagi, kalau aku berhasil menutup kekurangannya. Maka sebaliknya, kamu harus keluar dari perusahaan untuk selamanya.
Kenapa? Tidak berani? C7. Kenapa, sih? Maaf ya. Mulai sekarang, kalian ikut aku, akan hidup susah. Waktu 3 hari sudah habis. Aku gagal dapatkan investasi. Gak apa-apa, aku dan sia-sia gampang dihidupi. Lagi pula aku punya uang. Kamu punya uang? Sudah malam, kamu tidur dulu. Kalau gitu aku tidur dulu. Katakan, Su Weiwei, sudah dapat investasi? Untuk saat ini, Belum. Sudah tahu, kamu memang tidak mampu. TAPI. Aku justru menemukan seseorang. Hanya dia seorang, bisa menutup lubang besar perusahaan. bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku sudah tanya semua orang yang bisa ditanya, tidak ada satupun yang setuju. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Jadi, sekarang kamu sudah tidak ada nilai sama sekali. Cepat beres-beres barangmu. Keluar dari perusahaan. Saudara-saudara. Pasti. Kalian semua sudah tahu. Hubungan saya dengan Su Weiwei. Perusahaan ini juga adalah hasil kerja keras Ibu Su Weiwei dari nol. Dia memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi saya tetap tidak pernah berani merebut apapun darinya. Karena takut orang lain menggunjing. Tapi sekarang dia sudah almarhumah, perusahaan kita ini harus mencari orang yang kompeten untuk menggantikannya. Dengan begitu, tidak akan menyesuaikan Jerry Paya Ibu. Kakak, belayar aku memanggil tante sebagai ibu? Kau tidak marah kan? Kakek, Sia-sia. Kamu kok di sini? Ini perusahaan mama aku. Ada apa ini? Siapa yang bikin cucu kesayanganku marah? Katakan pada kakek. Kakek pasti akan membelamu. benarkah? Tolong selamatkan mama aku. Ceritakan pelan-pelan. Sebenarnya ada apa dengan mamamu? Mama aku mau diusir, nanti dia tidak akan ada di perusahaan ini lagi. Dia dijahili setiap hari, setiap malam tidak bisa tidur. Tidak masuk akal. Berani-beraninya menindas. Menantuku sampai begini. Chia. Kalau papamu, Dia tidak melakukan apa-apa? Papa aku tadi malam menghibur mama. Papaku kemarin malam papaku menghibur mama. Sudah. Yanglin, hanya menghibur sebentar saja. Sudah. Sungguh keterlaluan. Kenapa kakek? Cucu, antar kakek menemui mamamu. Aku akan membela kalian. Suji, apakah kamu sudah menyiapkan jebakan dari dulu, menunggu aku terjun ke dalamnya? Aku memang sengaja. Enyala. Kakak, kemampuanmu sendiri tidak cukup. Masih memfitnahku. Posisi ini. Aku berikan saja padamu. Kenapa kamu datang? Datang untuk membantumu. Hal ini masih ada harapan. Masalah ini masih ada ruang untuk berunding. Sungguh pertunjukan yang menarik. Aku sampai terpukau dengan akting kalian. Kamu siapa sih? Perusahaan ini, tempat yang bisa seenaknya dimasukin? Saya suaminya.
Aku mau ngapain aja boleh. Biasanya cuma bikin mata ini sakit aja udah. Sekarang ini, malah datang ke sini buat mempermalukan diri. Su Weiwei. Kamu benar-benar memiliki nama keluarga Su. Sungguh sepasang kekasih yang mengenaskan. Para direktur, mungkin kalian belum tahu. Sebelumnya, suami Su Weiwei bekerja sebagai apa? Suami Su Weiwei dulu pernah kerja di bar sebagai gigolo. Dulu di bar kerja jadi gigolo. Su Weiwei, aku benar kan? Tentu saja salah. Mencari nafkah dengan kemampuan sendiri, itu salah apa? Kau memang gak bisa bedain nasihat baik dan buruk. Memang cocok sih. Seharusnya aku sadar dari dulu. Dan lagi. Kalau statusku kuungkap, kau pasti kaget. Sekarang, kecuali kau bilang. Kau anaknya grup Gu. Selain itu, Piepan yang kau katakan. Aku nggak takut. Apa? Kau bisa mengundang CEO Gu? Orang terkaya itu? Iya. Aku sama dia, jelasin kondisi perusahaan. Bilang kalau kami memenuhi syarat mereka. Langsung dia setuju. Coba katakan. Siapa identitasmu? Aku. Oh. Dia langsung setuju. Katakanlah. Identitasmu apa? Aku. Oh. Coba tebak. Jangan-jangan kau mau bilang. Jangan-jangan kau mau bilang orang yang kau layani dulu, si orang kaya baru itu, mengakui kau sebagai anaknya? Yang ini gak usah dibahas, malu dong ngomongnya. Aku ini anak kandung grup Gu. Su Weiwei. Dari mana kau cari makhluk aneh ini? Siang-siang begini ngomong kosong. Ayo kita pulang. Aku mengaku kalah soal ini. Sudahlah. Aku bilang, aku adalah anak kandung grup Gu, itulah aku. Sampai saat ini, belum ada orang yang masih hidup yang bisa meragukan hal ini. Kau yang pertama. Aku malas bicara panjang lebar denganmu. Penguel. Keluarkan kedua orang luar ini. Untukku. Tunggu dulu. Siapa yang berani bergerak? Coba. Kakek dia yang nakal sama mama. Sia-sia. Kamu ngomong apa sih? Aku tak kamu. Kebaikanku padamu semuanya dilupakannya. Ayah. Ayah datang kenapa? Ayah. Kalau aku tidak datang lagi, kamu bakal diusir dari rumah ini. Masih berani panggil aku ayah. Aku saja malu sama kamu. Ayah tahu kalau di belakang aku masih punya strategi, masih banyak jurus yang belum aku keluarkan. Udah. Aku diam saja. Kalian malah benar-benar mulai akting. Su Weiwei, dari mana kamu cari aktor ini? Cukup profesional ya. Keyakinannya bagus. Sujia, kamu kan tidak percaya identitasku. Nah, ayah kandungku datang. Sujia, kamu kan enggak percaya siapa aku sebenarnya? Sekarang, ayah kandungku sendiri sudah datang. Kali ini, kamu harusnya percaya dong. Bagaimana menurutku, mereka sama sekali tidak mirip. Aku pernah bertemu Bapak Direktur Gu. Penampilannya sama sekali tidak seperti ini. Pasti yang waktu itu teman lama. Dulu, kondisi tubuhku sedang tidak enak. Jadis dia yang mewakiliku menurut. Ayah, Sudah. Aku tidak ada waktu melihat penipu main sandiwara di sini. Su Weiwei, agar tidak meninggalkan perusahaan. Kamu benar-benar bisa menggunakan segala cara. Sudahlah. Hal ini sudah dilakukan sampai segini. Sungguh tidak perlu. Malam menua pemain Sandawara. Mama dia bener-bener kakek kita loh. Aku memang yang asli. Hei orang-orang, usir semua orang ini keluar untukku. Tunggu dulu. Pak Gu.
akhirnya kamu datang. Maaf, tadi macet di jalan, lain kali tidak akan lagi. Quelle obéis-tu? C'est car en Camus la skankepada. Wanita ini. Siapa sebenarnya saya? Pak Lee. Bukankah Bapak menolak berinvestasi? Bukankah Bapak bilang, tidak ada prospeknya? Saya bukan investor kalian. Saya dicegaskan oleh Sisirang. Untuk berinvestasi untuk Nona Su. Anda pasti Su Weiwei ya? Ya. Ini dari keluarga Li saya. Dan dari keluarga Shen di Jingcheng. Dari keluarga Chen di Hangcheng. Dan keluarga Han di Haicheng. Semua ini adalah investasi untuk perusahaan. Semua adalah investasi untuk Anda. Ya. Tapi saya dengar. Perusahaan sepertinya akan memecat Anda. Kalau begitu, dana investasi ini akan diinvestasikan kemana? Semua terserah Anda. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Kamu bercanda denganku ya? Aku sudah bilang tadi. Kamu benar-benar anak orang terkaya. Tentu saja. Asli, tidak palsu. Dan lagi, aku sudah bilang padamu berkali-kali sebelumnya. Tapi kamu tidak percaya. Oh. Ada satu identitas lagi. Yaitu anak orang terkaya. Tapi, kalau begitu, kenapa kamu melakukan pekerjaan seperti itu? Menant-tu? Aku akan memberitahumu. Bocah nakal ini. Dulu dia itu tipe, sifatnya bebas dan tak terikat. Kamu tidak tahu kan? C'est bel homme Kenal Camus. Dia hampir membuatku mati kesal, baru berhenti. Ayah. Tapi setelah kenal kamu, sifatnya yang bebas sudah berkurang banyak. Harapannya ke depannya kamu lebih sabar menanggungnya. Tidak, tidak, tidak. Gucci selalu merawatku. Sia-sia juga sangat menyukainya. Aku dan Mama sangat menyukai Papa. Kak. Saya tidak sadar kalau kakak orang penting. Tolong jangan tersinggung ya. Kalau kartu karyawan ini, masih mau? Enggak usah. Enggak mau. Sudah. Masih ada satu hal. Kita belum selesai urusan ini. Ani Semua. Kamu lihat baik-baik. Di dalamnya ada yang kamu cari. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Dari mana kamu dapatkan ini? Sejak aku tahu soal ini, aku sudah menyelidiki. Sejak aku tahu hal ini, aku sudah mulai menyelidiki. Cia. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Dari kecil, dia anggap kamu seperti anak kandungnya. Dia lebih sayang kamu daripada aku. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Terus kenapa? Yang kuinginkan adalah cinta yang utuh. Semuanya. Aku udah berusaha mati-matian. Dia malah kasih perusahaan ke kamu. Gimana aku bisa terima? Jadi Jadi kamu fitnah dia? Kamu kasih dia tuduhan palsu. Kamu masukkan dia ke penjara. ini caramu membalas kebaikannya? Sekarang sudah begini. Aku juga nggak ada yang mau dikatakan. Berselang. Berselang. Yay!
Makanlah daging. Akhir-akhir ini kamu kurus sekali. Wei, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Mau pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Aku kasih tahu kabar baik. Kamu mungkin akan jadi ayah lagi. Kamu bilang ini benar? Aku akan jadi ayah lagi. Bagus. Bagus. Aku juga bisa merasakan hari-hari dengan 2 cucu. Yay!